Oke, selamat datang kembali di Dojo Podcast di Kristina Dojo Gua. Hari ini kita bertiga sama teman kita lagi, Andrea. Dan ini kita bikin segmen baru. Iya. Masih dicoba sih ya. Masih dicoba benar. Coba juga. Kita bikin segmen yang namanya mencoba horor. Mencoba horor. Mencoba horor di mana kita pengen situs-situs sejarah ya. Situs-situs sejarah, tempat-tempat yang katanya horor. Iya. Tapi ya nggak tahu ya, nanti ya, masih lihat nanti. Iya. Terus di sini kita ingin membahas sejarah dan urban legend. Ya, pertamanya sejarahnya pasti gitu. Sejarahnya kan kita ceritain menurut data yang valid ya. Iya. Yang kita ambil. Mudah-mudahan. Bener sih. Kan ada webnya gitu kan. Ya. Jadi kita ngambil nggak dari sembarangan sumber sih. Ya, sesuai itu dan apa sih yang disebut kenapa tempat-tempat itu dibilang horor itu kenapa? Iya. Kita akan kulik. Dan awal segmen ini kita dimulai dari daerah Depok. Iya. Sebuah jembatan. Ya udah tahu lah ikonik Depok. Ikonik banget. Lama ya. Itu namanya Jembatan Panus. Jembatan Panus. Kita mulai dari sejarahnya nih. Oke. Coba dari Jo. Sejarah ya, Jembatan Panus itu kan sejarah itu didirikan pada zaman kolonial Belanda. Ya. Pada zaman kolonial Belanda di tahun 1900-an, yang kurang lebih sekarang umurnya udah seabad lah lewat lah. Satu abad lewat benar kan? 1917. Iya, segituan lah. 1916 ya. Gitu, didirikan oleh sebuah arsitek yang bernama siapa ya? Andri Lawrence. Andri Lawrence. Arsiteknya. Gitu kan. Dan terus pembangunannya dilanjutkan dan dikepalai oleh yang bernama Stephanus Leander. Iya. Makanya itu yang disebut jadi Jembatan Panus. Oke. Karena beliau itu katanya juga tinggalnya daerah sini. Gitu kan. Iya. Mungkin Marion Leander kan? Iya. Leander. Rumah saya di Leander. Ayo, omongin Leander ya? Tapi kan jauh tempatnya. Iya. Kalau ini kan dekat. Ya. Oh gitu. Jadi sejarahnya itu terus kenapa namanya Stephanus itu karena yang membuat ya? Iya, yang membuat Stephanus yang Leander. mengerjakan ini. Memimpin ya. Stephanus Leander. Sama yang itu gue dengar juga dari di batu-batu tuh ditempelin pakai kayu pun. Bukan, dulu pembangunan putih telur. Ya dulu gitu. Makanya bisa awet sih. Itu juga kayak putih telur loh. Putih telur. Mahal banget kalau zaman sekarang tuh pembangunan kayak gitu. Garam ya. Putih telur kan. Telurnya sekilo berapa sekarang? Sekarang lagi murah. Berapa? Lagi 19.000. 19.000 zaman dulu. Wadidaw. Tapi kan zaman dulu mungkin belum harga telur nggak seperti sekarang gitu. Karena semua orang mungkin punya peternakan ya. Gitu, jadi baku menyumbang. Iya. Oh 19, bayangin sekilo telur aja buset. Mahal sekarang ya. Tapi ya emang keren banget sih menurut gue ya. Ikonik banget. Ikonik pakai putih telur. Iya. Dan Depok wajib bangga lah dengan ada bangunan ini. Benar. Ini salah satu peninggalan ini ya. Peninggalan zaman dulu, jadi sejarahnya juga dulu. Ya. Terus yang dipertahankan sampai sekarang ini, karena dulu gue sempet denger si ini tuh udah mulai bukan reot apa? Tergerus masa lah ya. Jadi kayak tergerus masa udah mau hampir mau rubuh gitu segala macam. Sampai akhirnya warga-warga Depok ya kalau nggak salah. Warga-warga Depok pertahanin supaya ini jadi istilahnya direnovasi. Enggak direnovasi tapi lebih ke diperbaiki tapi dengan struktur yang ada. Jadi diperbaiki tapi enggak
buat dilaluin lagi gitu loh maksud gua. Iya. Makanya dibikinlah jembatan Jembatan baru. Gitu. Jadi ini dipertahankan jadi situs sejarahnya dan sekarang udah yang untuk lalu lintas itu pakai Jembatan Panus yang baru yang Iya. dari besi. ya kalau nggak salah ya sebenarnya. Tapi bagus sih maksudnya buat di zaman sekarang ya Bang, buat kita ngomongin masalah-masalah bangunan bersejarah itu sekarang tuh rentang banget loh. Benar. Karena kan sudah mulai tergeser dengan zaman. Ya. Banyak banget juga bangunan-bangunan sejarah yang sekarang tuh digusur ya kan, dijadikan jalan atau Benar. mungkin mall-mall sekarang ya kan. Bisa nggak banyak juga yang dialih fungsikan gitu Iya. kan tanpa benar nggak benar gitu jadi Iya nggak benar. Makanya jadi kayak kita generasi muda perlahan kayak kehilangan historical bangsa Nah, kita sendiri di zaman itu dulu. benar banget Gitu. Dan mungkin itu mempengaruhi sifat anak muda zaman sekarang. Iya. Ya. Mainnya apa tuh yang goyang-goyang ada lagu-lagunya? Ya, bukan semua. aduh apa ya Iya ya, pokoknya ada lah aplikasi itu lah. Iya itu. Lanjut. Terus kalau kita mau ngungkap dari sisi mistis horornya segala macam lah, kenapa ya kebanyakan situs-situs bersejarah itu selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis horor. Iya. Kalau dari lu menurut lu gimana pandangan lu? Buat gue sih gini ya, ini adalah tempat bersejarah gitu ya. Ya. Buat gue itu sih kalau selalu dikaitkan gue selalu nggak setuju sih. Karena gini, disinilah tempat bersejarah itu dimulai kan. Nah bersejarah itu sayang banget bro kalau gini, ketika tempat bersejarah itu positif bagus gitu kan, nah kenapa harus dikaitkan dengan hal-hal yang negatif gitu. Sayang banget gitu kan buat dibawa-bawa ke mistis. Benar banget, gue setuju banget. Jadinya ntar kalau gue sih gue takutnya akan berdampak dengan generasi yang akan di bawah gue. Ya. Mungkin kayak di angkatan kayak kita nih tahu sejarah aslinya, seperti ini bangunan sebenarnya dibangun untuk menyambungkan. Ini kan bangunan jembatan Panus ini kan dibangun di atas Kali Ciliwung ya. Ya. Nah jadi dari dulu tuh orang Jakarta ya kan cuma bisa mentok di Depok doang. Benar. Ya kan nggak bisa ke Bogor. Karena kan dulu kan pusatnya itu kan di Bogor ya, ada istana kan lu tahu lah istana itu. Nah kalau mereka pada lewat Kali Ciliwung itu naik perahu itu rutenya jauh. Iya, karena muter dulu ya. Putar, costingnya lebih tinggi dong. Makanya dibangunlah jembatan jadi biar lebih jalur darat, lebih hemat waktu, hemat biaya, gitu kan. Nah bagus dong historinya maksud gua kan. Dan kita masih pada tahu. Cuman kalau dikaitkan dengan hal mistis, yang gue takut apaan? Generasi di bawah kita tuh cuma tahu sejarah bangunan tua dengan hal mistis. Iya, jadi nggak tahu kalau di bangunan itu sebenarnya buat membantu sejarah kita. Tapi serem gitu ya. Iya, itu maksudnya. Gue setuju sama lu, gue kurang setuju sih. Kalau dari lu ya sebagai lu di bawah kita nih. Iya. Lu udah mengikuti arus yang sekarang gitu. Generasi sekarang dari lu gimana? Ya. Diserah dikit. Iya, oke. Nggak dapet lighting, kasian gelap sendiri. Terus menurut gua kalau yang dikaitkan dengan hal mistis itu dari bangunan bersejarah gua kurang setuju. Nah, oke. Karena gua gimana ya? Gua cuman kenapa gua bilang kurang setuju ya? Orang-orang malah kayak jadi takutnya gitu. Kalau gua itu. Ya, sama. Jadi, wah, kita misalkan ada orang yang jauh nih tapi pengen datang dengan kata mistis itu kan, apalagi sejarah, jadi dia nggak datang gitu, jadi cuma lihat, wah dari situs doang cuma lihatnya. Itu doang sih dari gua. Gitu. Ya gue dengan hal mistis yang itu gue juga kayak kurang setuju aja. Jadi soalnya gini sih, kalau misalnya kayak sekarang kan banyak bangunan ya kan, nah, mungkin ini jembatan, tapi kan kalau misalnya kita sangkutin dengan bangunan-bangunan yang lain, contoh kayak museum lah, gedung-gedung gitu kan, dijadiin museum, ya kan itu buat belajar ya. Kita buat belajar. Nah kalau udah nempel kesan mistis, jadi kan orang kayak gue takut lah. Nah itu sebenarnya sayang banget sih. Ya sebenarnya kalau dari gua kenapa dikaitkan dengan hal mistis sih mungkin karena tadi yang gua bilang disalahgunakan, bisa dialihfungsikannya dengan yang salah gitu. Benar. Sebagai tempat bersejarah gitu kan kayak sesuatu yang disakralkan. Betul. Banyak orang yang menyakralkan
bangunan-bangunan tua, situs-situs purbakala, situs-situs sejarah gitu. Iya. Dengan hal jadinya kayak gimana sih? Mereka tuh minta-minta gitu nggak sih? Ngerti nggak? Jadi tempat-tempat untuk meminta. Ya awalnya mungkin mereka berdoa, minta ini segala macam, tapi kan dengan caranya tuh beda. Caranya beda. Karena itulah yang membuat tempat itu jadi negatif. Iya, betul. Dan itu ya udah karena sekali, 2 kali, 3 kali dan akhirnya terus turun menurun begitu. Nah akhirnya ya situs-situs kayak gini dikaitkannya dengan selalu dengan hal mistis, ditambah lagi dengan kejadian-kejadian aneh. Iya. Entah karena itu karangan, entah itu emang benar. Cerita-cerita yang benar gitu kan. Itu segala macam kan itu ya gitu di luar batas kita lah. Tapi ya banyak bumbu sih. Nah bumbu-bumbunya itu gitu kayak yang panas ini juga kan banyak banget kejadian nih. Iya. Kita langsung tanya Kamsinya ya, Kamsinya. Dia tahu banget banyak kejadian di sini tuh kayak gimana sih, lu denger. Apalagi generasi muda kan masih baik banget dari yang tua gitu. Selama gua hidup gua sekarang berapa tahun sih umurnya ya? Oh, gua 19 tahun. Nanya. Ini nanya sama gua. Ya kan gua tahu ini. Gua 19 tahun tinggal di Depok. 19 tahun ya. Dekat Panus pun. Sempat ada kejadian ya orang bunuh diri. Pembuangan mayat itu sempat lihat. Nah, pas ada hal mistisnya juga sih yang dari pas pembuangan mayat itu. Jadi ada dekat Panus ini ada rumah. Dia punya anak. Nah, jadi anaknya itu katanya ada yang nyanyiin. Padahal cuman di rumahnya itu cuman ada berdua doang nih, si ini sama anaknya. Tapi sih gue percaya nggak percaya. Karena gue selama 19 tahun di sini, gue ngelewatin ini sih aman-aman aja. Nah itu mungkin karena efek yang itu ya, orang-orang maksudnya minta yang aneh-aneh. Bisa tersuges. Karena sejauh ini ya jujur ya bang, kayak mungkin yang gue tangkap ya di Indonesia tuh bangunan yang bersejarah dan benar-benar masih dilakukan hal positif dari zaman dulu sampai sekarang candi, karena candi dari zaman dulu masih dipakai buat berdoa, ibadah, tempat ibadah sampai sekarang. Ya, kalau candi itu udah identik banget dengan ibadah. Iya, makanya. Kalau yang kita bahas kayak gini dari jembatan lah, bangunan kosong lah, yang tua gitu, bangunan tua atau bekas-bekas bunker perang dulu, gitu kan, goa-goa, gitu segala macam ya. Banyak yang menyalahgunakan itu semua. Gitu. Betul. Jadi gue agak dibilang kecewa, tapi karena udah turun temurun gini, ada lebih baiknya kita generasi yang muda tuh untuk lebih membangun historikalnya merubah mindset itulah gitu. Historikal yang kita angkat. Bener. Karena buat gue sih dengan adanya historikal ya satu, yang pasti itu buat pendidikan juga. Anak-anak di bawah kita. Yang kedua kan bisa menjadi sebuah daya tarik buat wisatawan ya kan. Benar. Apalagi kan contohnya kan Indonesia tuh kan kebanyakan bangunan Belanda. Pasti dong orang Belanda di sana tuh mau tahu bangun apa sih, misalnya kayak di sana ada ya bangunan yang pernah dibangun oleh Belanda seperti apa. Nah, sejarahnya jelas. Jadi bisa daya tarik buat orang. Sorry gue potong. Kalau ngomongin tentang susunan sejarah atau enggak apa sih namanya file-file sejarahnya Depok Indonesia, itu Belanda lebih banyak dari kita nih. Nah iya, cuman kan maksudnya pasti kan kalau kita juga mengangkat sedikit lebih mengubah konsep yang kita angkat historikalnya, mereka mungkin mau ngelihat fisik dong bangunannya seperti apa yang sudah dibangun dengan data-data yang di sana kan divalidkan dengan situs-situsnya yang masih ada gitu. Iya, karena saya miris gitu loh. Sejarahnya mereka, teorinya sama bentuk fisiknya berbeda, berjauhan. Berjauhan. Fisiknya di Indonesia. Dan kenapa bisa data-data sejarah kita bisa mereka lebih banyak yang punya gitu dibandingin kita sendiri. Nah itu dia. Kadang sih ada video yang zaman dulu banget, tapi itu adanya di Belanda. Video Indonesia tentang Indonesia, tentang apa segala macam, adanya itu di Belanda, bukan sejarah Indonesia tuh ada di Belanda. Itu dia. Sampai rekaman juga kebanyakan di Belanda. Iya, itu rekaman gitu, video segala macam, data apa segala macam ada banyakannya di sana gitu. Iya benar. Makanya kan miris banget kita sebagai generasi muda nggak menyelamatkan situs-situs sejarah ini tuh. Iya, sayang banget. Sayang banget.
Makanya sih ya mungkin dengan adanya kita nih memberitahu kepada kalian semua, ya kan, para kaum muda gitu kan, ya kalau emang di tempat kalian itu ada bangunan tua atau apa, buat saya sih ya lebih baik angkatlah historikalnya. Karena historikal itu mempunyai nilai yang tidak terbatas dan tidak akan termakan dengan usia jika emang dari kita sendiri yang melindunginya sih. Nah, setidaknya selamatin dulu lah bentuk fisiknya. Jangan sampai akhirnya disalahgunakan. Karena kalau di jembatan ini sih gue yakin nggak terlalu banyak yang salah gunakan, tapi di bangunan-bangunan tua, bangunan kosong yang nggak terawat, nggak terurus, itu banyak banget tuh yang banyak banget tempat nongkrong, karena mungkin tempat mabok, bangunan ini kenapa bisa selamat gitu. Kalau ini kan nggak tahu. Kalau di sini kan mungkin kenapa bisa selamat karena itulah masih ada di bawah naungan yayasan Depok gitu kan. Jadi benar-benar dijaga gitu kan. Apa sih cagar ya, dijadiin ada pemerhati yayasan cagarnya, cagar budaya sejarah. Tapi nggak banyak juga bangunan yang nggak dicagar budayakan. Sayang banget gitu kan. Ada beberapa tempat itu sayang banget. Benar. Terus ya makanya nih kalau ngomongin kayak mistis itu sebenarnya gue kayak nggak terlalu apa ya, ya semua orang pasti pernah mengalami mistis, tapi janganlah mistis itu dikaitkan dengan cagar budaya sih. Kalau gue sih ya mungkin mistis sebenarnya gini sih bang, kalau misalnya kita ngomongin mistis ya mungkin mistis apa yang terjadi di tempat budaya, maksudnya di bangunan apa ya, bangunan tua gitu kan, sama mungkin di lingkungan rumah lu sama aja ya dong, gitu loh, maksudnya sama aja, tapi juga kejadian mistis gitu kan. Cuman kenapa yang lebih blow up itu tuh mistis di tempat bangunan tua sih? Itu yang tadi gue bilang, kalau menurut yang gua jalanin dan gua tahu gitu, kenapa akhirnya sebuah tempat menjadi mistis itu ya karena balik lagi ke kitanya, kita menggunakan tempat itu sebagai apa. Kalau yang dibilang tadi Andreas, ada yang bunuh mayat lah, ada yang bunuh diri lah, apa segala macam, itu kan membuat tempat itu jadi negatif. Reputasi juga jelek dan kalau yang gua tahu itu ya lu percaya dengan makhluk lain nggak sih? Percaya gitu. Ya itu juga tuh. Cuman kalau gue lebih ngerti lah ini, maksudnya ya kalau gue ya kalau buat di lingkungan Depok ya gitu kan, apalagi kan kita juga semua orang Depok gitu kan, ya lebih miris sih karena ini yang bangun jatuhnya kakek opa oma lu yang dulu ya kan, kita cucunya seneng gitu kan, opa oma kita bisa apa ya, buat bangunan berguna, tapi mungkin ada masyarakat di luar kita, opa oma apa cucu-cucunya orang Depok asli yang buat ulah di bangunan kakek nenek kita gitu. Gue sih kalau kayak gitu kesel banget sumpah kalau emang gue sama orang yang seperti itu. Jadi lu balik lagi ke kitanya. Dari pemikiran kita dari gitu. Dari pemikiran kitanya, dari sikap kitanya, perilaku kitanya juga gitu. Menghormati tempat-tempat kayak gini tuh itu penting banget gitu, karena kita nggak mau lah sesuatu kayak gini aja di rumah lu aja, lu nggak mau berbuat yang negatif di rumah lu. Betul. Kenapa lu harus berbuat negatif di tempat lain, apalagi di situs-situs sejarah kayak gini? Betul. Kayak stop lah dari sekarang. Betul. Ubah mindset, ubah pikir segala macam, diterapin juga ke adik-adik lu juga, teman-teman lu juga. Benar. Jadi selamatin aja situs-situs kayak gini supaya terhindar dari kata-kata yang serem, horor, apa segala macam mistis gitu. Jangan gitu. Karena apa ya? Aneh ya jadinya ntar final endingnya tuh jadi aneh gitu. Ya di luar kejadian-kejadian yang ada gitu ya. Itu kan ya, cerita, mitos dan lain-lain. Urban legend yang lain-lainnya. Jangan terlalu dipercayai dan diyakini gitu. Maksudnya lagi zaman sekarang udah hoax ya, baik banget kalaupun itu jadi tempat mistis, cobalah dirubah itu jangan jadi tempat mistis seperti 17-an kemarin ya. 17-an kemarin di sini dipakai untuk jadi upacara. Nah itu aja udah salah satu cara merubah mindset yang orang menjadi indah. Gitu. Karena lebih menghormati. Karena kita bikin video ini, nah gue juga sempat kepikiran juga kenapa bikin video ini, karena gue coba cari di YouTube dan lain-lain segala macam. Betul.
video-video yang bikin di jembatan Tanus ini selalu artikal ya. Nah, selalu mengungkap hal-hal mistisnya, bukan mengungkap historikalnya. Historikalnya paling hanya segelintir lah. Betul. Paling kayak untuk pendahuluan dan lain-lain, tapi untuk sininya udah mistis semuanya. Karena mungkin itu nilai jual yang paling laris di Indonesia kalau gue lihat sih. Ya iya sih. Ya kan? Kalian nggak sadar kalau kalian itu udah merugikan tempat sejarah ini gitu. Dan kalian sudah dibodohi dengan orang-orang yang menulisnya hoax kalau buat gue sih. Iya. Gitu kan. Balik lagi ke pola pikir kalian sih sebenarnya. Iya, mesti bijak. Nah, jangan segala sesuatunya di mistis itulah ya. Walaupun emang ada, ya kita kan tetap menghormati. Betul. Ya kalau kalian mikirin negatif segala macam juga mereka tersinggung lah. Betul. Iya sih. Siapa sih yang mau dibilang ganggu? Siapa sih yang mau dibilang ini penyebab segalanya, kan nggak ada yang mau. Benar ya. Even mereka gitu. Iya. Gitu guys. Benar. So, apa Mungkin gini sih Kak Jo, Apaan? Bang B, kalau kita semakin takut, kita semakin percaya, bangunan semakin terbengkalai. Pasti. Nah itu dia, Gitu. Jadi ada yang mengurus. nggak ada yang mau ngurus. Ketika kita pergi kotor, Iya. Nah, itu dia. Hilang kan? Hilang. Masuk sejarah. Besok masuk ke Indonesia isi mall semua. Nggak ada sejarahnya. Itu dia. Sayang tapi banget. kalau untuk jembatan ini kita Masih bersyukur sih. makasih banget sama ini ya, ada Organisasi komunitas Komunitas. Ciliwung Depok. Oh ya, Oh. komunitas Ciliwung Depok yang secara apa? eh, Sukarela sukarela merawat, melestarikan. dan juga yayasannya juga. Ya, Yayasan Cornelis Caspernya, LCC-nya sih. Gitu. Nah, kita berharap di luar sana mungkin adalah bangunan-bangunan yang tidak tidak terawat, terbengkalai ya, mungkin dengan Ya, masih contoh bangunan terbengkalai. ini yang dirawat, mungkin Benar. teman-teman juga bisa aware sama bangunan yang Benar, mungkin di benar. tempat teman-teman tidak dirawat atau apa. Nah, mungkin teman-teman bisa rangkul ya kan. Minimal warga-warga di situ. dicek lah. Siapa tahu Nah. di sini kan kalau di sini ada yang Kaliwung Ya, komunitas Ciliwung. komunitas Ciliwung Depok. Iya. Ya, mungkin di situs-situs kalian juga ada yang seperti ini komunitasnya, tapi Bantu ya mereka. emang nggak ke blow up aja. Iya. Coba- Tapi coba mesti sering cari. dibantu lah. Benar. Gitu. Itulah. Gitu. Jadi pesan dari kita buat di ending podcast ini, kalau dari lu apa bang? Finalnya? Sepatah dua patah kata gitu. Tetap lestarikan Iya. situs-situs ini. Janganlah selalu dikaitkan dengan hal mistis, hal horor, hal gaib, walaupun emang ya lo dengar ceritanya yang gimana gitu, tapi usahakanlah tetap jaga lestarikan situs budaya Tuh. Indonesia. Lu Kalau dari Yes. gua, jadikanlah tempat-tempat ini menjadi yang untuk lebih positif lagi. tempat bersejarah. Tempat Sejarah. bersejarah ini Jadi positif ya. Kalau dari Iya. gua nih buat lu semua ya, selain lu melestarikan tempat ya kan, tempat sejarahnya juga ya kan, lu juga harus juga menjaga ceritanya. Jadi pesan gua bertiga sih, kalau gua rangkum di sini, jagalah tempat bersejarah, lindungi cerita sejarah itu, karena bukan hanya tempatnya juga yang bisa dirusak, tapi juga di zaman sekarang atau kedepannya yang lebih gampang hoax itu, cerita sejarah pun juga bisa gampang dirusak. Jadi mungkin itu pesan dari kita bertiga. Iya benar. Mungkin hanya itu sih pesan dari kita bertiga ya kan. Sampai sini aja paling Iya. ya. Sampai ketemu di episode berikutnya lagi. Oke. Bye bye.